salat khauf atau salat takut namanya. Ala salasati adrub. Ada 3 model, 3 cara. Yang pertama, ahaduhuma ayyakunal adu, bahwa adalah al-adu, musuh itu, fi gairi jihatil qiblah, fi gairi, pada atau di selain arah kiblat, gairi selain jihah arah kiblat. Artinya musuh ketika terjadi peperangan, musuh tidak di arah kiblat. Fayufarriquhumul imam firqatain. Maka lalu imam yufarriqu, membagi mereka, itu mereka jamaah, mereka pasukan, yufarriqu, imam firqatain, 2 kelompok besar atau 2 golongan. Firqatun, sekelompok, takhifu fi wajil hadu, tegak berdiri mengarah kepada musuh, di hadapan atau mengarah kepada musuh. Wa firqatun, dan sekelompok yang lain, khalfahu, khalfa, di belakangnya imam. Fa yusalli bil firqah, maka lalu imam yusalli salat, bil firqah, dengan kelompok, allati khalfahu, kelompok yang ada di belakangnya si imam, 1 rakaat. Summa tutimmu li nafsiha, kemudian tutimmu, kelompok itu setelah 1 rakaat dengan imam menyempurnakan, tutimmu, menyempurnakan, li nafsiha, masing-masingnya, atau menyempurnakan kelompok itu untuk kelompoknya. Wa tamdi, lalu setelah itu dia berangkat menuju arah musuh, ila wajhil adu. Wa ta'ti ta'ifah, dan datang pula ta'ifah, kelompok yang lain, ukhra. Fa yusalli biha, maka salatlah imam dengan kelompok yang lain itu 1 rakaat. Wa tutimmu li nafsiha, lalu kelompok itu menyempurnakannya, wa yusallimu biha, dan imam bersalam dengannya. Kita pahami kau dulu. Tiba guru kita, guru besar. Alhamdulillah, bahagia kita. Anan salat khauf. Secara bahasa khauf kan takut. Takut, kekhawatiran adanya bahaya, adanya kemudaratan, adanya keburukan yang akan datang menimpa, yang dapat membinasakan. Timbul rasa khauf. Salat khauf itu salat yang dilakukan ketika ada bahaya, ada ketakutan. Bermula ketika perang, maka disebutlah salat khauf itu salat perang. Ada nanti namanya tata cara salat perang yang disebut dengan salat khauf. Kenapa yang namanya salat? Tidak bisa tidak, harus apapun alasannya. Meskipun dalam keadaan perang sekalipun, yang salat tidak boleh ditinggal. Tidak ada alasan untuk meninggal.
maka adalah namanya salat khauf. Ada nanti cabang daripada salat khauf itu, bukan perang. Takut bahaya, dikejar musuh, dikejar orang, atau mengejar orang. Dan cabang lain, salat ketika bencana, gempa, kita sedang salat. Banjir atau longsor gelodo, kita sedang salat. Itu cabangnya itu, nanti kita jalan nanti. Termasuk nanti khauf itu salat dari kandaan. Takut kita waktu habis. Dikhawatirkan nanti sampai di tujuan waktu sudah habis. Takut karena luput salat. Itu cabang-cabangnya. Kita selesaikan cik dulu. Salat perang. Intinya salat itu tiang. Imaduddin, tiangnya agama. Kita tidak boleh tidak salat, harus salat, wajib salat. Sebab kalau tidak salat, tidak bertiang negeri. Sama tidak makan. Tidak makan, tidak bertulang warnanya. Maka dalam peperangan adalah namanya salat dalam perang itu. Itu langsung Rasulullah SAW yang mengerjakan. Salah satunya yang terkenal salat Zatul Riqa, peperangan. Caranya langsung kita ke sasaran. Ini ada sekian banyak model yang telah dikumpul oleh para ulama-ulama, model-model cara-cara salat khauf yang dipedomani daripada perbuatan Rasulullah dan sahabat. Tapi dalam buku dan begitu dalam mazhab Syafi'i dibagi 3 model yang terkenal, yang populer. Jadi ala salasati adrub, terbagi atas 3 cara, 3 model, 3 corak, 3 ragam. Yang pertama dulu, musuh itu tidak ada di hadapan. Tidak di arah kiblat. Nanti adalah musuh di arah depan, di arah salat, arah kiblat. Nah, kini musuh tidak di arah kiblat. Bagaimana si imam membagi pasukan itu menjadi 2 pasukan, firqatain. Fayufarriquhumul imam, maka lalu yufarriqu, mengelompokkan imam akan mereka itu menjadi firqah, 2 kelompok, 2 kelompok pasukan. Firqataini, 2 kelompok, yufarriqu, membagi kelompok. Maka membagi menjadi kelompok, si imam akan mereka itu jadi 2 kelompok. Kelompok pertama berdiri menghadap musuh, karena musuh bukan di arah kiblat. Matau biko barangari. Dan kelompok pertama harus menjaga, waspada, memegang panah. Laku panah kini ya, mulai. Senjata, bazooka. Basoka ya, menghadap musuh. Dan kelompok yang satu lagi di belakang imam. Nah, di belakang imam. Firqatan taqifu fi wajhil adu. Satu kelompok berdiri
di arah menghadap musuh. Taqifu fi, tegak berdiri pada arah adu musuh. Berarti musuh nak di sini, musuh di belakang, dari kiblat, atau di sini, atau di situ. Maka kelompok itu menghadap musuh, memegang senjata, apapun senjata, siap siaga. Wa firqah, dan sekelompok lagi, takhifu, tegak berdiri, khalfahu, di belakang imam, salat bersama imam. Atau model. Andaikan iko imam, anak sekelompok belakang imam. Anggap siko pasukan. Anggap yang sekelompok lain, oh tidak boleh. Menghadap ke musuh. Ada sekelompok lain, misalnya ke sekelompok satu lain. Musuh di arah sana, misalnya. Atau musuh di arah situ, atau musuh sikonya menghadap ke situ. Dua kelompok. Satu kelompok menghadap musuh, pegang senjata dimanapun musuh berada. Yang satu kelompok firqah takhifu, berdiri tegak khalfahu, khalfa, di belakangnya si imam. Maka fayusalli, maka lalu salatlah imam seperti salat biasa, bil firqah, dengan kelompok, allati khalfahu, dengan kelompok yang berada di belakangnya. Nanti lain siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Rakatan, serakaat saja. Selesai satu rakaat, imam berdiri, maka kelompok yang berada di belakang imam Joko itu tutimmu, dia menyempurnakan, linafsiha, dia menyempurnakan untuk kelompok itu salat yang tinggal. Dan imam itu tagak, imam itu tagak. Nancako yang berada di belakang imam sempurnakan salat sendiri-sendiri. Linafsiha, masing-masing semua salat. Imam itu tagak membaca ayat terus. Selesai yang sako belakang imam ko salat, maka dia tamdi, dia pergi, berangkat menuju ke arah musuh. Maka kelompok yang mengarah ke musuh tadi, dia berdiri belakang imam, posisinya digantikan oleh resikonya. Allahu Akbar, mengikuti salat imam. Imam rakaat kedua. Ini salat belakang ada kok. Imam rakaat kedua. Maka dia salat setelah selesai ayat, rukuk, mereka rukuk, sujud segala macam. Imam tahiyatu, tasyahud. Sementara yang menjadi makmum tadi menyempurnakan salat di nafsiha, sempurnakan salat. Lah sampai beko rakaat kedua duduk bersama imam, sama-sama tahiyatu. Nanti sama-sama salam dengan imam. Nah, itu dia. Itu model pertama. Ahaduha. Diulang. Kelompok yang pertama, yang tadi di belakang imam, salat satu rakaat jauh imam. Ketika imam tagak membaca Al-Fatihah dan kelompokku menyelesaikan salat dan serakaat alaih.
masing-masingnya selesaian. Tutimmu li nafsiha, masing-masing menyempurnakan. Tutimmu menyempurnakan untuk dirinya masing-masing. Untuk dirinya masing-masing. Selesai salat, imam masih tegak. Imam harus panjangkan ayatnya. Selesai salat, hai kasihko menggantikan posisi kelompok yang lu salat. Yang lu salat tegak lu imam. Takbir semua mengikuti salat imam. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, atayatu. Imam atayatu naniko tegak menyelesaikan rakaat dan yang kedua. Selesai rakaat yang kedua, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, atayatu. Maka sama-sama nanti salam dengan imam. Maka masing-masing kelompok berjamaah dengan imamnya 1 rakaat. Itu model pertama. Kok datang orang Sin menyerawak? Orang Sin. Atau datang suku barbar, suku menyerawak, perang, itu kacau. Kan tak tentu nanti jadi besok tak. Wa ma tadri nafsum madza taksib. Tapi kalau malam mabuk orang, sarangnya habis-habis. Wa namo salat khauf ketakutan dalam kondisi perang. Kalau kita tidak siap siaga, sarang salat tu beko. Illa piannya gitu. Awak kan salat kalau tidak bicara. Itu model yang diajar Nabi, nanti kerjaan Nabi yang pertama. Nah, itu makanya namanya salat khauf. Cara pertama. Kita ulang baca balik cara pertama aku. Nak duduk cek dulu. Salatul khaufi, salat dalam keadaan takut atau salat takut namanya. Ala salasati adrub, atas 3 model, 3 cara. 3 bentuk bisa. Bisa model, bisa cara, bisa bentuk. Bisa corak. Ya. Ahaduha, itu bukan ahaduhuma, ahaduha. Salah satunya atau yang pertamanya, ahadu yang pertamanya dari yang 3. Siko saya tulis ahaduhuma ya, ahaduha. Ayyakunal adu, bahwa yakuna adalah al-adu musuh fi gairi di pada selain gairi jihah arah kiblat. Musuh ayakuna bahwa adalah adu musuh, pasukan musuh pada selain, di selain jihah arah kiblat. Kalau ko modelnya maka yufarriku membagi kelompok, yufarriku mengelompokkan akan mereka, itu imam mengelompokkan mereka bisa. Tapi kalau kita kaji gaya siswa itu bedanya. Maka lalu mengelompokkan akan mereka itu si imam akan 2 kelompok itu. Kini kok imam mengelompokkan mereka pasukan menjadi firqataini, 2 kelompok, 2 golongan. Firqah ke kelompok. Firqatan 1 kelompok, takif berdiri
fi wajhil wudu, berdiri tegak di arah menghadap musuh. Namanya wajhi, di wajah musuh, di muka musuh, berhadapan dengan musuh. Bisa jadi musuh memahami itu kok taktik perang mungkin. Taktik perang itu. Kalau orang salat kan. Wa firqatan, dan kelompok yang lain taqifu, tegak berdiri, khalfahu, di belakangnya si imam. Belakang imam. Tahu khalfah, di belakangnya si imam. Fa yusalli, maka lalu yusalli, salat si imam dengan firqah, dengan kelompok allati yang khalfahu, yang berada di belakangnya, satu rakaat. Kemudian tutimmu, kelompok yang salat bersama imam tadi, tutimmu, menyempurnakan, li nafsiha, bagi dirinya, bagi kelompoknya masing-masing. Wa tamdi, lalu dia setelah selesai salat, tamdi, berangkat pergi menuju arah musuh. Lalu ta'ti, datang pula lah ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain tadi. Wa yusalli, maka dia salat dengannya, imam salat dengan kelompok yang baru datang satu rakaat. Tutimmu, dan rakaat itu menyempurnakan untuk dirinya, dan dia bersalam setelah sempurna. Imam yusallim, mengucapkan salam dengan kelompok itu. Bahasanya itu. Tadi dah tersinggung sedikit tentang salat takutnya, namanya gempa. Takutnya namanya gempa. Bagaimana nanti kalau takut bukan perang? Nanti kita lanjutkan itu. Kondisi kita takut bukan perang. Baik takut itu terhadap diri, ataupun takut itu terhadap orang lain. Kalau gempa, itu takut pada diri. Gempa. Bahkan ketika gempa menguncang dulu ketika salat zuhur. Takut kita bahaya, bukan dari musuh, tapi bahaya yang akan menimpa diri, reruntuhan. Contohnya begitu. Atau banjir kadang, banjir kiriman, tiba-tiba datang banjir, awak salat. Atau tiba-tiba datang kelodok, gunung Merapi meletus. Takut sesuatu yang akan mengancam diri, keselamatan diri. Ada kaidah. Bunyi kaidah, darul mafasid aula min jalbil masalih, atau muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya yang mafsadah, yang merusak, lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mengerjakan, mengambil, melakukan masalih, kebaikan. Itu kaidah, kaidah fikih. Makasihnya bahaya datang bisa mengancam jiwa, nyawa. Minimal kita bisa patah-patah, luka-luka. Kita sedang salat,
Salat masalih, salah kebaikan. Salat itu kebaikan. Nah, kalau orang yang tak menudukkan duduk-duduk, amalun yang perlu salat tu. Gampo. Kau mati yang salah mesti syahid aja. Nah, dulu nam bagak-bagak meriku gaya orang. Bahkan ketika gampo tahun barat tu kan. Gampo nak menguncang Sumatera Barat. 2000 dengan ada kan? Pokoknya kampuh ya. Kalau harinya masih tengah hari Selasa. Ketika itu masjid raya. Beberapa hari kemudian kita dengarlah para guru-guru, para ustaz itu ceramah. Kita bagi dua lo ceramah. Kalau kamu matinya Tuhan, mati wak. Wak kata salat. Tidak beriman. Tidak punya keyakinan. Gacu. Ada lo ceramah begitu. Ada ceramah lain, kita kan disuruh menyelamatkan diri. Kan bahaya. Jadi beradulah. Nah, itu makanya ada kalau orang belajar fikih dan usul fikih yang mengerti menuduhan hukum. Kamu tidak ahli fikih, tidak usul fikih, cuman mempelajari lagi. Kaidah nanti berbahaya, mafsadah, bisa mengancam jiwa, keselamatan diri. Yang satu lagi kita sedang mengajarkan kebaikan seperti salat. Tamu no. Bagus itu no. Itulah kedua kaidah. Temu keduanya. Kaidahnya menolak bahaya yang ditakuti, khauf, yang ditakuti akan membinasakan, mengancam jiwa. Minimal bisa kita patah-patah, ringkuat-ringkuat, atau luka-luka. Muqaddam itu didahulukan, lebih diprioritaskan, atau aula, lebih diprioritaskan ala jalbil masalih, untuk mengambil, mengerjakan, melakukan, melaksanakan maslahat kebaikan. Kenapa begitu? Salah satu prinsip agama kan begitu, menjaga jiwa. Itu adalah mencampakkan diri kepada kebinasaan. Maka ketika itu, orang yang salat ketika gempa goyang hebat, takutnya kena runtuhan bangunan, nya putuskan salat. Atau nya bisa menyelesaikan salat sambil berlari. Ini harus keluar. Kalau tetap bertahan, matinya. Secara tidak langsung dia mati bunuh diri. Secara tidak langsung dia mati bunuh diri. Itu contoh takut satu. Atau longsor, atau banjir. Atau tiba-tiba datang lahar dingin. Itu lahar dingin dibawa ke dalam. Itu kaidah. Salat takut juga namanya? Iya. Tapi bukan salat perang. Salat dalam kondisi ada ketakutan yang membahayakan. Atau kita takut keselamatan orang bisa bisa orang terbunuh, cedera, atau luka-luka. Seperti kita sedang salat. Bagaimana kita sedang salat? Kita ambil contoh cek. Kita sedang salat atau salat.
atau ke salat. Tiba-tiba ada orang tenggelam, tak tolong. Rumah kita tepi utang iya, atau tepi danau, tepi pantai. Teriak-teriak minta tolong. Kita salat. Cik mafsadah, bahaya, cik masalah kebaikan. Salat bisa ditunda. Waktunya masih panjang. Sementara menyelamatkan nyawa bisa. Begitu juga kebakaran. Teriak-teriak orang. Atau seorang anak dilarikan orang. Rakyat-rakyat merau-rau. Tolong. Karena ada kini kurang menculik anak. Salat. Putuskan salat. Karena ada bahaya yang lebih besar yang ditakuti menimpa. Putuskan salat. Salat bisa dilakukan beko atau malah bisa dikadang atau bisa dijamak. Maka hentikan salat. Jadi tindakan yang lebih utama adalah ketakutan bukan menimpa diri, tapi menimpa orang. Secara tidak langsung kita membiarkan orang mati, orang celaka, orang dapat bahaya, orang dapat mudarat. Ada dua cabang cik lain, sedang salat. HP maha kita, apel sumbiang. Kita letakkan di muka atau dalam tas. Lupa masuat. Rupanya orang lah mengintai. Macam kau 20 juta lebih mah. Baru bisa dipelimo. Ada orang 30 lah. Baru saat abu. Memang kita duluan tu. Buat sedang salat. Apa? Ambil orang. Kadang-kadang HP baru aku kan di muka sajadah tu letak tu. Sengaja letak di muka sajadah. Allah. Terus kita sujud, mukanya dalam belakang. Cik mafsadah, cik maslahah. Mafsadahnya 25 juta melas. Itu mafsadahnya. Masalahnya apa? Kita sedang salat. Logikanya nama nak duluan. Orang tak bisa melawan fitrahnya. Selama nape, salat bisa ditunda. Takut yang akan merugikan diri. Cuci tangannya. Kodak lalu dunia. Biar malam ikut ganti balik salat salah. Ya. Kan salat, kalau ganti Tuhan. Innalillah saya bacanya, salat lah. Allah ma'jurni fi musibati, Allah beri ganjaran aku dalam musibahku. Ganti dengan lebih rancak. Kalau yakin, salat lah. Tapi kalau tidak, ikut jangan salat Tuhan. Kalau tidak, ikut jangan salat. Itu takut. Pesong saja, contoh-contoh kukana lain. Banyak contoh-contoh seperti itu. Dan lain sebagainya macam, kita sedang salat atau ke salat, ada bahaya-bahaya. Kau kan salat tapi labuah buat. Kau suruh tinggal, suruh langgan mana? Suruh langgan. Salat gitu. Balantak. Maraki. Salat. Khawatir kita.
Tak ada nak menyelamatkan orang terlantar juga. Atau kita ke salat. Ke salat. Malah jua tu onda nang kadang ko onda pun ko. Moge. Moge GP. Ini kadang-kadang kendaraan kau mempengaruhi awak. Kancang sama laju. Illa pianya orang kayak berumur 70 Pak Ji ke. Bonita. Pak Ji Bonita. Pak dia balik guru kadang gitu sih. Pak sembahyang. Tati lantang Pak Ji. Banyak darah, nanotok, nanunda juga. Lari, khawatir kita nyawa Pak Ji melanya. Jangan salat dulu. Nanti boleh sih kok mencici lah kah. Jangan salat dulu. Khawatir takut kita nyawa Pak Ji enggak. Nyawa orang terantak. Tunda salat. Selamatkan. Muqaddam aula darul mafasid, menolak bahaya, menolak mafsadat. Muqaddam didahulukan, aula lebih patut diutamakan daripada mengerjakan masoleh. Begitu. Kenapa matinya? Malah pengen apa? Anggota cik-cik saya kau kepik semayang. Ilan tak lo dah undang ada. Nak juga cik-cik ada mencuri anggota keluar. Capek selamatkan. Nah, kalau kau mati-matinya Tuhan. Semayang lu. Awak ampa biar mati. Ampa biar mati. Itu contoh. Contoh cabang daripada salat takut. Bisa ditunda salat atau diputuskan salat. Salat waktu masih ada, nyawa orang tidak bisa ditawar. Termasuk diri itu. Itu loh makanya kita kalau takut serang salat dipatu ular, bunuh ular. Atau datang kala atau si pasan na merah ladu tu. Sasapinya babayo 24 jam itu kan. Yalah. Kawan bos kamar lu basuruang mes sepatu pagi hari kalam kaki kan sepatu disangka tu kalau hujan malam saya keluar sepasang. Ini sepasang kan suka nyelipi pagi hari mangko je. Kira laki di jong kaki sipatan ama-amai sehari. Sembayang ama-amai sehari. Sah memang sepasang lah tiba. Jadi kita serang salat ada ulah udah berbisa atau kalah hendak dibunuh awak dibunuh maka ketika itu harus bunuh dia, diizinkan kita membunuh bagaimanapun caranya, bunuh dia. Dua makhluk hitam, dua benda hitam, bunuh dia karena kita takut sesuatu akan mengancam diri gitu, keselamatan. Begitu ibu. Ketika salat, jaga pajah. Kira pajah tak ada kasua juga. Dia tes perempat baru 2 meter lo tingginya. Pajah orang pandai merangkak. Wah salat, ngiak, mak-maknya. Itu goncang waktu. Maka putuskan salat. Ya melah kok jatuh kalau malaikat menyambut semayanglah kalau yakin. Lain malaikat kan nyambut betul. Tapi kok pada buah pajak ke bawah. Jangan salah Allah, jangan salah malaikat. Laki pemerang tensi 250 lah. Ndak lampang sekali 10 kali tojak nak apa. Nak cik tu, nang kau bini awak tidak beranak dalam panjang kejinya tu. Iko gunanya kita mempelajari fikih. Fikih sesuai dengan kaedah-kaedah.
yang telah dijelaskan oleh para ahli hadis. Jadi siapapun nanti yang kalau belajar fikih, membahas fikih, ya berbedalah dengan orang menyimak fikih. Orang kalau akan membahas fikih, dia harus belajar usul fikih. Wah sukoi fatwa-fatwa orang, sukoi ceramah fatwa-fatwa, awak dah ngerti usul fikih, bisa kan ya ke? Ada kawan-kawan kita yang candu lo, setiap mengaji fatwa-fatwa ulama sih, bahas, hanya tidak mengerti dasar-dasar usul fikih. Ini, kau ini salah orang, salahnya orang, salah orang. Itu bahaya. Jadi saran nabo, kalau nan candu belajar fikih, belajarlah fikih itu daripada gurunya, ada kitabnya, dan kemudian cari perbandingan-perbandingan. Kalau tidak aku menyalahkan orang ke Jawa. No, kau basalan orang, ni kita anggap ni kita betul lah. Kecewa ya tabi'u amin jenis. Tabi'u yang paling ada di dunia. Dia awak di muka tabi'u kepanjangan. Gitu nampak ke meninjau. Kadang tabi'u sekolah. Kadang kalau tabi'u. Baiklah ke Singkarak. Boleh. Nah. Tiba lu tahu nanti bawah banyak tapi tiba lawi. Baru ini tak boleh kita tabi'u surang. Apalagi menganggap ayat tabi'u yang paling kadang yang paling jeniah. Itu tak boleh mana dalam baca fikih. Akibatnya kita nyalah. Nombor 2. Beko batagah orang tak boleh ngaji. Itu tak jelas dasar keilmuannya. Kesana apa jelas? Kau tak mapi ke jiwa kau. Kau mapi ke jiwa. Kau ketabik pergi ke jiwa kan. Tak sah ke jiwa dengan ketabik. Tak masuk nanti biarlah selesai azan. Tak waktu lah kita. Ketua, tak waktu. No ketua hadir kau pengguna kami. Agaknya kau terlambat mengaji kita minta izin. Kau terlambat kita sudah kasihan tak izin dulu ketua. Kalau Pak Haji hadir, jangan terlambat mulai. Terlambat dah aja. Ketakutan habis waktu. Betul nak mau berhenti. Betul nak tahu awak? Betul nak mau berhenti. Dan takut kita kalau tiba di tempat berhentian waktu habis. Ada salat yang tak bisa ditunda subuh. Asar tak bisa tunda. Subuh tak bisa diundur, tak bisa dimajuan. Ini tak surang. Kalau asar masih bisa ditarik ke depan di zuhur, tapi ke belakang tak bisa lagi. Sopir kau nak mengajak trip. Kalau kau berhenti, kau turun surang je. Biwat itu. Biwat. Itulah jam 5. Dia berhenti betul. Khawatir kita habis waktu. Takut kita tidak bisa salat. Baru berlaku hukum salat di atas kendaraan. Salat wajib juga kalau salat sunat boleh di atas kendaraan. Tapi salat wajib. Syaratnya baru kita boleh salat wajib di atas kendaraan. Pertama, labatannya kabau pilih lamo parantian. Tak pendakian, parantian. Lama pendakian, lama parantian lego. Rupanya sopir ngecek awak 2 jam ni nak berhenti mengajar trip. Dan khawatir kita tak kesampai nak ke tempat parantian waktu ada. Berlakulah kita salat di atas kendaraan. Kekhawatiran tuput waktu salat. Kalau salat sunat tidak masalah. Salat sunat boleh di kendaraan. Berhenti nak berhenti atau sampai tidak sampai waktu salat sunat boleh kendaraan. Berbeda dengan tu awak. Kau tu orang. Kau orang punya tu maksudnya. Tidak bisa ketawa. Salah di kendaraan. Tapi kalau ada waktu berhenti, Pak sopir,
kami alun salat lepas sotua. Dia bisa berhenti. Kira-kira setengah jam ni lah. Jadi waktu misalnya setengah jam ni masih lain. Jangan salat tengah darat. Sebab waktu masih setengah jam di pasopir ya. Sampai waktu setengah jam lah. Kira-kira setengah jam tiba di perhentian kok. Makan wak sini, minum kopi wak sini. Nak sembahyang lah. Tidak boleh salat kendaraan. Tidak boleh salat di atas kendaraan. Karena waktu masih ada. Pasopir berhenti. Berhenti 3 jam lagi kok. Kami ke sembahyang, anda bisa tu nanti siko. Di mana sembahyang macam-macam cerita ni kan. Apalagi nyala orang liberal lagi sih kan. Sembahyang misalnya jamaah suku malam macamnya kan, sadwalahnya kan. Kebuang. Salat dateh kan kendaraan. Itu ketakutan yang tak masuk bab salat khauf perang, tapi ketakutan yang muncul karena situasi keadaan tertentu. Bahaman kau ikut dibaca, ya kadang-kadang ikut lebih perlu sebab perang tapi lebih ke perang. Dan ikut cok terjadi perang tapi lebih terjadi. Itu mangkau lebih ambarkan kasih kau. Diakhiri Pak Haji Monita dengan mengucapkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا